Wah, di depan ada Lamborghini coy. Nah, dulu saya kerja di sini nih, di PT ini nih. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Lihat, di depan adalah kebun teh. Hari ini saya mau ajak kalian motoran di pedesaan ya. Jadi jalanannya ya seperti ini ya, kosong, melompong gitu ya. Jepang itu terkenal banget ya sama teh. Jadi banyak banget produksi teh dari Jepang. Dan seperti ini ya kebunnya tuh, luas gitu ya. Jadi ayo kita reading. Hari ini lumayan panas ya, masih musim panas. Jadi lumayan menyengat. Tapi akan terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Jadi ayo kita berangkat, let's go. Yos, let's drive. Tuh lihat pemandangannya seperti ini ya. Jadi pedesaan Jepang itu emang jalanan tuh kosong banget ya. Jadi nggak terlalu banyak motor atau banyak mobil, jadi enak gitu kalau buat riding santai. Jadi hari ini saya mau ajaknya riding santai daerah sini saja ya, daerah pedesaan ya. Ini pedesaan di daerah Iruma. Nah, jadi rumah-rumah kalau pedesaan ya rumahnya tuh besar-besar. Jadi bisa kalian lihat ya, rumahnya tuh gede-gede, banyak ada punya tempat parkir masing-masing gitu. Karena masih tanahnya murah kalau daerah pedesaan tuh. Beda sama daerah perkotaan ya. Kalau daerah perkotaan itu mahal tanahnya gitu. Dan di pedesaan ini kita harus hati-hati ya kalau nyetir, karena banyak masih yang belum apa ya, tidak patuh peraturan, banyak juga orang Jepang tuh. Jadi tidak mematuhi peraturan Ichiji-Teishi. Ichiji-Teishi itu semacam satu kali berhenti, nengok kanan, nengok kiri gitu. Itu biasanya ada waktu tes ya, tes ambil SIM. Itu penting banget. Jadi biasanya nggak lihat kiri kanan dulu, langsung nyelonong kayak gitu ya. Jadi banyak juga yang tabrakan di pedesaan tuh. Oh, ini lintasan kereta api ya, rel kereta api. Nah, di rel kereta api gini juga nggak bisa langsung naikin ya, tunggu satu-satu turun mobilnya, nah baru kita masuk. Seperti itu kalau mau ikut ujian tes di Jepang ya. Siapa tahu kalian punya rezeki nanti bisa nyampe ke sini juga ya. Kita motoran bareng. Toko bunga, waduh, modern, wasare. Orang-orang Jepang tuh suka banget sama bunga ya, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh suka banget menanam tanaman ya di rumahnya. Bunganya tuh cantik-cantik. Biasanya anak-anak magang tuh banyak yang tinggalnya daerah kayak gini ya, karena daerah pedesaan tuh saya pernah bilang kan ya, tanahnya murah, jadi banyak pabrik
di daerah pedesaan tuh. Tapi ada juga ya, ada kesulitan juga tinggal di daerah pedesaan tuh. Yang pertama, jauh ke tempat belanja biasanya. Jadi kalau sekali belanja itu 1 minggu di sekaligusin gitu ya. Jadi bawaannya berat gitu biasanya. Dulu saya ingat banget waktu zaman tinggal di desa. Saya juga dulu pernah tinggal di desa ya. Jadi kalau belanja itu untuk 1 minggu langsung dibelanjain semuanya 1 minggu. Jadi sepeda tuh berat kan, dan kadang-kadang si bannya bocor karena terlalu berat. Tuh, seperti itu jalanannya tuh, kosong ya. Pedesaan tuh kayak gini nih bawaannya tuh, banyak tanah nganggur. Tanahnya ini petani. Dan jangan salah, petani di Jepang itu malahan banyak yang orang kaya itu kalau di Jepang tuh ya, karena punya tanah yang ini besar gitu. Jadi kalau nggak udah kehabisan uang, biasanya jualin tanah-tanahnya tuh. Jadi kebalik ya, kalau di Jepang itu yang kaya itu kebanyakan petani. Tuh jalanannya ya, pemandangannya kosong gitu ya. Ini talas ya, talas. Pohon talas tahu kan ya? Orang Jepang juga banyak yang makan talas nih. Dan tinggi-tinggi lagi si daun-daunnya tuh ya. Tuh. Ini tuh sekarang tuh bulan Agustus, berarti lagi musim ini biasanya. Petani-petani Jepang tuh biasanya ganti-ganti, karena ganti-ganti apa yang ditanam gitu. Karena ada cuaca ya, ada perubahan cuaca kan di Jepang tuh. Kalau musim dingin biasanya stroberi yang banyak tuh kalau di Jepang. Musim panas ya talas, semangka kayak gitu biasanya. Tapi di tengah-tengah pedesaan masih ada jalan-jalan besar ya. Jadi seperti ini ya, jalan di depan ini jalan besar ini, ini jalan utama biasanya kalau kayak gini tuh. Sekarang tuh saya berada di daerah apa ya ini teh, Sayamashi. Nah, daerah Sayamashi ini ada kawasan industri ya. Jadi ada kawasan pabrik. Jadi saya mau ke sana ya. Dulu saya pernah kerja di situ. Jadi saya juga selama kurang lebih udah mau 15 tahun di Jepang tuh, udah ya ganti-ganti kerja ya. Ya udah 5 kali lah ganti kerja kalau nggak salah. Jadi yang pertama tuh sistem kontrak 3 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Terus yang terakhir alhamdulillah yang sekarang ini, yang kerjaannya sekarang
saya dapetinnya jadi karyawan tetap, jadi nggak dikontrak lagi gitu, jadi nggak usah pindah-pindah lagi. Biasanya ujian orang asing ya kayak gitu, banyak pindah-pindah kerja di Jepang tuh. Ya pindah kerja juga ya mending gitu, masih banyak lowongan di sini tuh, jadi tinggal milih gitu ya. Cuman yang ribetnya itu cuman jarak doang ya, misalkan kalau dapat wawancara, dapat tempat kerjanya yang agak jauh ya, biasanya juga harus pindah sama apartemennya gitu. Tapi ada juga yang disediain sama perusahaannya langsung ya, langsung dipotong dari gajinya gitu, ada. Nah dari sekarang kita menuju ke ini ya, kawasan pabrik. Nah tuh kosong gini, tanahnya tuh banyak biasanya aja pedesaan tuh ya, karena jalanan pabrik ya. Tuh di sana Amazon. Kan Amazon di Jepang tuh mungkin kecil ya, nggak kelihatan dari kamera ini ya. Sebelah kiri sana Jepang tuh Amazon, Rakuten, belanja online itu paling kencang itu perusahaannya tuh, karena banyak barang yang murah ya. Kalau di Indonesia kan ada Shopee kayak gitu ya, ada macam-macam ya. Nah di Jepang tuh Amazon sama Rakuten gitu yang kencang itu kalau belanja-belanja online. Jadi di Jepang tuh emang bener-bener praktis ya, nggak usah ke pasar swalayan, nggak usah ke tokonya gitu ya, beli di internet juga langsung dikirimkan itu sampai ke rumah. Sampai beli air minum juga bisa itu di Amazon. Emang sekarang lagi musim talas ini tuh, banyak petani yang ini ya, kebunnya tuh talas kebanyakan tuh. Nah sekarang kita masuk kawasan pabrik. Seperti ini nih kawasan pabrik tuh ya, yang nggak jauh beda lah sama kayak di Bekasi, kawasan MM 2100 tuh. Dulu saya juga pernah kerja di situ, lumayan dapat 1,5 tahun. Tapi keburu pengen balik lagi ke Jepang, jadi saya berhenti dulu tuh di kawasan MM 2100. Nah dulu saya kerja di sini nih, di PT ini nih, namanya tuh Husqvarna Group. Jadi PT ini apa yang bikin gergaji mesin. Dulu itu saya ngerakit gergaji mesin ya. Jadi Husqvarna itu bukan gergaji mesin doang, itu juga ada ya, apa namanya tuh, motor. Mungkin kalian pernah dengar ya, jarang juga sih yang pakai motor Husqvarna ya, karena ya harganya mahal sih motor itu tuh. Wah di depan ada Lamborghini coy, warnanya terang banget, mengalahkan motor ini warnanya si hijaunya. Wah Lamborghini coy, mantap. So ini gudang, ini besar banget ini gudangnya tuh. Tuh di sebelah kanan juga ya, itu pabrik. Jadi kawasan industri itu ya kayak gini. Karena sekarang tuh libur musim panas, jadi kosong gitu jalanannya. Kalau hari libur, kalau bukan hari libur ini tuh banyak orang di sini tuh biasanya.
Jadi bagi kalian yang suka kerja di pabrik ya kayak gini ya, di Jepang juga pabrik-pabriknya tuh. Oh, saya basicnya emang kerja di pabrik, saya tuh sukanya tuh. Suka memproduksi barang gitu. Jadi sekarang tuh kerja saya bikin stainless. Apa ya, kerja di pabrik itu ya enaknya apa ya? Pakaian bebas gitu ya, yang di maksudnya bebas itu yang dikasih sama perusahaan gitu ya. Jadi saya tuh kurang suka pakai jas gitu. Jadi sukanya dari dulu tuh emang kotor-kotoran gitu kerjanya. Kerja ya biasa ya, kerja pakai oli kayak gitu sukanya tuh. Karena saya juga dulu sekolahnya lulusan STM permesinan gitu. Jadi dulu tuh saya udah lulus sekolah dari STM, cari-cari tuh gimana caranya ke Jepang gitu dulu. Jadi saya tuh lulus dari Dinas Tenaga Kerja dulu tuh. Namanya IMM Japan dulu tuh saya. Lulus dari situ. Tuh, pabriknya besar-besar ya. Dan banyak truk biasanya, nah seperti ini truk angkut-angkut barang. Karena ya daerah kawasan ya kerjanya ya bawa angkut-angkut barang ini kebanyakan. Hari ini saya mau ke ini toko barang bekas, mau ke Cuko. Cuko tuh artinya toko barang bekas ya. Nah, Jepang juga toko barang bekas itu banyak banget sekarang tuh. Dibanding 15 tahun kemarin gitu ya, waktu saya pertama datang ke Jepang itu yang terkenalnya tuh Harop gitu dulu tuh di Jepang. Tapi sekarang tuh udah banyak saingan. Jadi orang-orang Jepang juga banyak juga yang suka barang bekas gitu. Apalagi saya gitu. Jadi saya tuh mau cari sesuatu, mau cari meja ini. Kalau ada ya nanti dibeli. Nah, yang bagusnya itu Jepang tuh bisa dikirimin si mejanya tuh. Jadi nggak usah takut. Ya kena cas dikit lah. Nah, tadi kawasan industri udah lewat ya. Nah, daerah sini ya perumahan gitu ya. Bagus ya pemandangannya di sini. Emang stasiun kereta api di Jepang tuh bersih ya kelihatannya tuh. Enak gitu dipandangnya. Nah, tokonya ada di depan. Jadi setelah sampai di situ saya mau akhiri dulu videonya. Semoga ada barang bekas yang bagus. Saya mau lihat. Saya tuh lagi butuh meja ya, meja buat komputer gitu. Semoga ada yang bekas. Yang lumayan bagus. Meja kecil sih, bukan meja besar. Jadi semoga dapat. Yes, kita masuk sini, parkir dulu.
Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye.